Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa asdaqul qailin wa arhamur rahimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman yang menggerakkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, terutama pada siang hari ini kita melaksanakan perintahnya menunaikan sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bahagian umat yang cinta kepada beliau dan mau melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islamiyah. Jamaah rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 10 November. Bangsa Indonesia mengenal atau juga menyatakan hari ini 10 November adalah Hari Pahlawan. Apa itu pahlawan? Kamus Besar Indonesia mengatakan pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Jamaah rahimakumullah, siapapun kita, dalam aspek apapun kehidupan kita, ketika kita mau berkorban untuk menegakkan dan membela kebenaran, apabila kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita adalah seorang pahlawan. Sejarah Hari Pahlawan tak terlepas dari perjuangan bangsa ini, yaitu ketika pada tahun 1945 di bulan Oktober, tentara sekutu menyerang tentara kita ataupun rakyat kita, terutama di daerah Surabaya. Pasukan sekutu dikomandoi oleh Brigjen Jenderal Malabi ingin mematikan perjuangan daripada bangsa Indonesia, terutama arek-arek Surabaya yang pada masa itu dipimpin oleh Bung Tomo. Namun apa yang dilakukan oleh tentara sekutu dilawan oleh Bung Tomo dan kawan-kawan. Bahkan Brigjen Malabi tewas dalam pertempuran, dan disinilah sekutu melampiaskan amarahnya, dan pada tanggal 10 November terjadi perperangan sengit, di mana pada masa itu sekitar 20.000 rakyat dan tentara kita meninggal, dan juga dari pihak sekutu tak terhingga juga mereka tewas. Perjuangan yang sengit ini yang mempertahankan tanah air ini oleh pemerintah, tanggal 10 November dijadikan Hari Pahlawan.
Nah, jamaah rahimakumullah, terutama anak-anak kami kader ulama, di dalam Islam kita juga bisa dikatakan sebagai pahlawan. Siapa yang pahlawan yang terutama di dalam Islam? Tentu Rasulullah SAW. Beliau berjuang menegakkan kebenaran dengan berbagai pertempuran. Itu tentu saja perlawanan yang dilakukan secara fisik. Namun untuk konteks masa sekarang, tentu apa yang kita lakukan ketika tidak ada musuh secara fisik, tentu apa yang kita lakukan bermanfaat untuk umat, itu juga bisa dikatakan perjuangan kita menghasilkan kepahlawanan bagi diri kita. Tentu kita mau mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa. Nah, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW ada bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu memberi manfaat kepada umat lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita berperan di dalam kehidupan kita untuk bisa memberikan manfaat kepada siapapun, terutama tentu sebagai kader ulama, bisa untuk menyumbangkan pikiran, ilmu, pengetahuan kepada masyarakat yang mereka itu mungkin kurang memahami ajaran-ajaran agama. Pahlawan tak terlepas dari perjuangan. Perjuangan yang paling utama tentu perjuangan fisik. Sebagaimana Rasulullah SAW juga melakukan perjuangan dengan fisik. Sebagaimana tadi ayat pada surah Al-Baqarah ke-190 yang berbunyi wa qatilu fi sabilillahi alladzina qatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Seandainya kita berhadapan kembali dengan pihak-pihak yang ingin mencaplok negara ini atau kolonialisme, maka kita berkewajiban untuk menghempang, karena Allah isyaratkan bahwa kalau ada orang memerangi kita, kita pun harus maju ke medan perang untuk memerangi mereka. Namun tentu saja ini harus dilakukan dengan baik, tidak melampaui batas. Saat ini tentu perang fisik tidak ada. Yang ada tentu perang pemikiran, ghazwatul fikr. Banyak pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dan ini juga tentu peran daripada ulama kita, para kader-kader kita, untuk merespon, membenarkan daripada informasi-informasi yang berseliweran yang bisa membuat umat menjadi jauh daripada ajaran agama, bahkan mereka bisa sesat. Nah, peran inilah yang kita ambil, berjuang untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu tentu berjuang dengan menuntut ilmu. Ini tidak kalah penting. Perjuangan seseorang untuk menuntut ilmu. Pada masa Rasulullah SAW, sekelompok orang ada yang tidak pergi perang, tapi mereka menuntut ilmu dalam rangka untuk apa? Bisa memberikan pengajaran kepada masyarakat lainnya. Sebagaimana firman Allah pada surah At-Taubah,
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebahagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Menuntut ilmu suatu perjuangan juga. Ini tentu saja kepada generasi muda, jihad besar juga dalam rangka untuk memperoleh ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, dalam rangka membentengi umat tadi. Tentu di samping perang fisik, ilmu tak kalah pentingnya adalah pengorbanan bidang harta. Sebagaimana Allah juga katakan pada surah As-Saff, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, kata firman Allah, hendakkah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih? Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Itu yang terbaik jika engkau mengetahui. Jamaah rahimakumullah, penting kita juga berjuang secara fisik, tapi juga finansial, materi perlu untuk perjuangan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, apa yang dapat kita lakukan ketika kita bisa membantu saudara kita di Palestina yang mereka saat ini sedang teraniaya oleh kaum Zionis, maka seberapa mampu kita yang ada lembaga-lembaga mengumpul donasi termasuk MUI Sumatera Utara dan lembaga-lembaga lainnya, mari kita sisihkan sebagian dari harta kita itu untuk kita bisa dikategorikan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang bisa kita lakukan dalam rangka memperoleh nilai pahlawan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pejuang. Tapi tentu saja berdasarkan waktu mungkin hanya beberapa saja dapat sampaikan. Yang terakhir adalah, dan ini mungkin sulit bagi kita, afdaluz zihad kalimatu adlin inda sultanin zair. Sebaik-baik perjuangan itu adalah nasihat kepada orang-orang ataupun penguasa yang berlaku zalim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu
malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.